Halo Sobat Maesya.id, bertemu lagi dengan saya Anggi di panduan maesya.id. Halo Sobat maesya.id, hari ini kita akan simulasi penggunaan aplikasi e-alumni untuk crawl admin alumni. Yang pertama, kita kunjungi dulu untuk laman e-alumni. Kemudian setelah muncul untuk tag login, kita pilih login sebagai admin alumni. Sini kita masukkan untuk username dan juga password. Untuk username dan juga password ini diberikan oleh admin atau pengelola dari sekolah masing-masing. Oke, saat ini kita sudah masuk di tampilan dashboard e-alumni. Jadi, yang pertama bisa kita lihat di dashboard e-alumni adalah di bagian kanan atas ada profile untuk admin. Di bagian ini kita bisa melakukan pengubahan profile dan juga terdapat menu untuk logout. Kembali ke bagian dashboard. Di bagian awal kita dapat melihat beberapa tampilan data di aplikasi e-alumni. Yang pertama yang bisa kita lihat ada menu untuk navigation bar tentunya. Kemudian di bawahnya ada data untuk total keseluruhan jumlah alumni yang terdaftar. Kemudian data berdasarkan gender, jadi bisa dilihat untuk data gender wanita maupun pria. Kemudian jumlah survei atau tracking survei yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir ini jumlah partisipasi survei. Ke bagian bawah, ini kita bisa melihat untuk diagram pekerjaan. Jadi di sini kita bisa melihat untuk tracking pekerjaan alumni yang sudah mengisi. Bisa dilihat ada data-data pekerjaannya dalam bentuk diagram seperti ini. Terdapat juga untuk deskripsi pekerjaannya. Kemudian ke sebelah kanan, sama kita bisa melihat untuk tabel pekerjaannya. Bedanya kalau yang di sebelah ini menggunakan diagram, ini menggunakan untuk tabel. Jadi kita bisa melihat jumlah by angka dari setiap pekerjaannya. Kita scroll ke bawah. Ada data untuk angkatan, baik tahun angkatan maupun jumlahnya. Kemudian aktivitas alumni, dan juga tracking untuk survei. Ke bagian navigation bar, yang pertama di data master ada beberapa menu. Yang pertama untuk jenis pekerjaan. Oke, jadi bisa kita lihat untuk jenis pekerjaan ini di tabel kita bisa input untuk data-data pekerjaan. Seperti contohnya tenaga pendidik, kemudian status. Untuk actionnya kita bisa lakukan editing, kemudian di sebelahnya action hapus. Untuk menambahkan data cukup mudah, kita klik untuk tombol tambah data, kemudian masukkan jenis pekerjaannya, setelah itu kita simpan. Selanjutnya kita input pekerjaannya perawat, kemudian kita simpan.
Bisa kita lihat untuk jenis pekerjaannya sudah terinput. Masih di data master. Di data master ini ada data kategori blog. Jadi di dalam aplikasi e-alumni ini, admin bisa menambahkan blog atau berita yang bisa diakses oleh alumni. Ini untuk kategori, untuk blognya bisa kita buat per kategori, seperti pada contoh, ada kategori pendidikan, pengumuman, politik, komedi, dan lain sebagainya, dengan action edit dan juga hapus. Kemudian untuk menambah data masih sama dengan klik tombol tambah data, ada 2 kolom, untuk penambahan nama kategori blog dan juga keterangan. Kemudian ada untuk penambahan kategori galeri. Selain blog, di dalam aplikasi e-alumni ini kita bisa menambahkan foto, yang mana untuk foto bisa dibuat per kategori. Sama seperti blog, jadi di sini ada data-data nama kategorinya, kemudian statusnya, untuk action masih sama, untuk penambahan data juga masih sama. Kemudian untuk tracing pekerjaan, jadi dari tracking pekerjaan ini, admin bisa melihat pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh alumni, atau yang paling banyak itu apa, dari jenis pekerjaan yang sudah kita tambahkan. Bentuknya dalam diagram seperti ini. Kemudian di bawahnya ada menu sort atau filter. Kita bisa mencari data berdasarkan filter tertentu. Kemudian di bawahnya terdapat tabel data pekerjaan. Bisa kita lihat ada keterangan alumni untuk nama dan nomor telepon, kemudian jenis pekerjaannya, posisi, kemudian bekerja di industri mana, dan juga keterangan tambahan. Untuk di bagian master, hanya itu. Kemudian next untuk bagian blog. Kalau tadi di bagian master kita hanya bisa menambahkan kategori, di bagian blog ini kita bisa melihat blog yang sudah kita buat. Contohnya untuk blog-blog yang sudah ditambahkan, seperti ini, bisa dilihat hasilnya. Nah, kembali di sebelah blog ada menu untuk agenda. Jadi di menu agenda ini, kita sebagai admin alumni bisa menambahkan agenda atau kegiatan tertentu, di mana nanti alumni bisa mengakses lewat dashboard alumni. Untuk penambahannya, kita tinggal klik di salah satu kolom untuk tanggal spesifik. Saya contohkan di tanggal 8. Kemudian kita buat untuk nama acaranya. Misalkan kita buat acara kemudian kita juga bisa menambahkan waktunya untuk keterangan.
Kemudian kita bisa lampirkan attachment berupa gambar. Selanjutnya langsung kita simpan. Setelah kita simpan, tampilan pada dashboard agenda akan terlihat seperti ini. Setelah di bagian agenda, next kita ke bagian user. Di bagian user ini, kita nanti bisa mengelola user baik alumni ataupun admin dari aplikasi e-alumni. Kita coba masuk ke menu alumni. Kita lihat di bagian kiri, yang pertama ada keterangan daftar alumni. Berikut adalah list alumni yang tersimpan di data kamu. Kemudian di bawahnya ada menu atau tombol untuk menambahkan alumni. Penambahan secara manual. Bisa dilihat sudah ada beberapa kolom, mulai dari nama alumni. Kita coba tambahkan. Kemudian kotak untuk email. Kemudian jenis kelamin. Kemudian jurusan. Dan juga pendidikan. Untuk angkatan. Kemudian kita atur passwordnya. Setelah itu kita simpan. Datanya sudah tersimpan. Kemudian ada status untuk alumninya, apakah aktif atau non-aktif. Kemudian di sebelahnya ada action untuk menghapus data dan juga detail. Kembali ke bagian atas. Selain penambahan dengan cara manual, disediakan juga menu untuk import data. Jadi untuk import data, kita tinggal klik button import. Kemudian sudah ada penjelasan bahwa untuk melakukan import data, kita hanya perlu menambahkan file berupa Excel atau CVS. Untuk sampel atau contoh data, pengisiannya bisa kita download secara otomatis. Setelah kita download, bisa dilakukan pengisian, baru kita import kembali. Selain untuk import, disediakan juga action untuk export data alumni yang sudah masuk, kita bisa ekspor dalam bentuk Excel. Kemudian di bawahnya terdapat kolom untuk filter atau pencarian data alumni, yang mana ini akan mempermudah kita dalam mencari data. Disediakan untuk kolom keyword atau kata kunci tertentu. Kemudian disediakan juga untuk pilihan jurusan, jadi kita bisa filter data berdasarkan jurusan. Kemudian juga bisa melakukan filter data berdasarkan tahun lulus. Next, ke bagian user admin. Pada bagian ini bisa kita lihat bahwa di sini ada data admin untuk aplikasi e-alumni. Jadi lihat ada profile atau username-nya, kemudian email dan juga status. Untuk statusnya ini bisa diaktifkan atau nonaktifkan. Kemudian untuk penambahan data, biasanya ini dilakukan dari master data. Next, kita ke sebelah menu user, kita
ke menu survei. Bisa kita lihat untuk tampilannya. Jadi begitu kita klik untuk menu survei, akan muncul beberapa survei yang sebelumnya sudah kita buat. Dari survei yang kita buat ini, disediakan action untuk editing atau juga hapus. Kita juga bisa melihat untuk detail pertanyaannya. Dari detail pertanyaan ini bisa dilakukan action untuk edit dan juga hapus atau juga penambahan. Contohkan untuk editing salah satu kategori survei perkuliahan yang sudah tersedia pertanyaannya, kita tambah. Kita buat pertanyaannya di kolom pertanyaan. Kemudian di bawahnya ada pilihan untuk jenis survei. Kita pilihan saja. Ada untuk pilihan atau essay. Kita bisa pilih salah satu optional, kemudian kita save. Ini bisa dilihat untuk surveinya sudah bertambah. Kemudian selain melakukan editing untuk pertanyaan survei, kita juga bisa menambahkan kategori survei. Untuk penambahan kategori survei, contohnya seperti ini. Save. Oke, kita lihat untuk survei, kategori survei sudah terbentuk. Untuk menambahkan pertanyaan, kita tinggal klik saja button tambah, atau untuk melihat statistik survei, di sebelahnya ada button. Jadi selain kita bisa membuat pertanyaannya, di bagian ini sekaligus kita bisa melihat jawaban yang sudah masuk dari survei-survei yang dibuat, beserta dengan poin-poinnya. Kemudian disediakan juga polling statistik untuk setiap jawaban yang masuk. Di bagian survei hanya itu saja. Next kita ke bagian galeri. Bisa kita lihat pada bagian kategori galeri dan galeri ini isinya adalah kategori galeri dan juga gambarnya. Contohnya seperti ini yang sudah dibuat. Ada beberapa kategori galeri, kemudian dengan statusnya. Kemudian di bagian action ini kita bisa lihat pertama gambar yang sudah ditambahkan, kemudian action untuk editing, yang di sebelahnya action untuk hapus. Untuk penambahan galeri,
kita bisa klik button di kanan atas, masukkan judulnya di kolom nama. Kemudian kita pilih statusnya, enable atau disable. Next, kita save. Setelah tersimpan, kita bisa lanjut menambahkan foto. Kita coba lihat terlebih dahulu apakah sudah tersimpan. Untuk penambahan galerinya, kita klik action ini dengan icon picture, kemudian pilih tambah galeri. Kita bisa tambahkan namanya saja. Kemudian kita bisa lampirkan file atau attachment. Bersama Maesya.id mewujudkan digitalisasi untuk sekolah Anda. Yuk buat website dan aplikasinya di Maesya.id. Sampai jumpa!